Perkembangan peradaban Islam Turki Utsmani. Sejak pecahnya Perang Salib dan berakhirnya era Abbasiyah, keadaan politik umat Islam mengalami kemajuan kembali oleh 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Dari ketiganya, Turki Utsmani adalah yang terbesar dan terlama, dikenal juga dengan Imperium Islam. Turki Utsmani mampu berkuasa selama kurang lebih 7 abad berturut-turut. Selain itu, daulah inilah satu-satunya di antara sekian banyak daulah dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, walaupun sudah banyak daulah yang berusaha menaklukkan sebelumnya. Memang setiap daulah Islam mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam sumbangan yang mereka berikan kepada dunia Islam. Jika daulah Umayyah Damaskus berhasil memberikan wilayah teritorial yang sangat luas kepada dunia Islam, mulai dari Persia di bagian timur sampai ke Afrika dan Eropa Barat di bagian barat, sehingga mereka disebut negara adik kuasa ketika itu. Maka daulah Abbasiyah di Baghdad, daulah Umayyah II di Cordova, daulah Fatimiyah, dan daulah Mamalik di Mesir, mereka berlomba untuk memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban, sehingga mereka berhasil memberikan sumbangan kepada dunia Islam dalam bidang kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 Masehi. Ketika mereka pindah ke Asia Tengah, berada di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi. Sehingga mereka melarikan diri dan mencari tempat pengungsian. Kemudian menetap di tengah-tengah saudara-saudara mereka dari Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di Asia Kecil di bawah pimpinan Artogol, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang ketika itu sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Akhirnya, mereka mendapatkan hadiah sebidang tanah di Asia Kecil dekat Bizantium. Sejak itu, mereka terus membina dan membangun wilayah barunya. Setelah Artogol meninggal dunia tahun 1289 Masehi, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Utsman I. Putra Artogol inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani bergelar Sultan. Selanjutnya, Sultan Utsman I melakukan perluasan wilayah. Pertama-tama, ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broesa tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi, dijadikannya sebagai ibu kota daulah Turki Utsmani. Sultan selanjutnya, yaitu Orkhan dan Murad I, terus memperluas wilayah kekuasaan Turki Utsmani dari timur ke daerah benua Eropa. Dengan ditaklukkannya kota-kota besar, daulah Turki Utsmani telah memegang kunci lalu lintas yang menghubungkan kerajaan-kerajaan Serbia, Bulgaria dengan Bizantium di Konstantinopel. Perlu dijelaskan di sini bahwa daerah-daerah taklukan Turki Utsmani itu tidak pernah dipaksa masuk Islam. Kepemimpinan pemerintahan pun tetap mereka pegang, yang ada hanya mereka diharuskan membayar pajak zizyah. Kesuksesan Sultan Murad I di Eropa itu diiringi pula kesuksesannya melakukan penaklukan di Asia. Suatu hal penting yang dilakukan Sultan Murad I ialah memilih pemuda-pemuda Kristen setelah masuk Islam dididik menjadi militer, sehingga lahirlah tentara elit Turki yang diberi nama dengan Yenisari. Bayazid I menggantikan ayahnya menjadi sultan dalam usia 34 tahun. Pada masa kekuasaannya, serangan-serangan perluasan wilayah terus dilanjutkannya.
Ketika Bayazid mempersiapkan ekspansi ke Konstantinopel, tentara Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng hendak melakukan penyerangan ke Asia Kecil, wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Bayazid tidak dapat menguasai dirinya. Dia menerima tantangan dari Timur Leng, sehingga dia tidak memperhitungkan keseimbangan pasukan lagi. Dia hanya membawa 120.000 tentara, sedangkan Timur Leng membawa 800.000 tentara. Pertempuran hebat terjadi di Ankara pada tahun 1402 Masehi. Tetapi baru saja mulai pertempuran, tiba-tiba serdadu bangsa Tartar yang ada di barisan Bayazid berpihak kepada Timur Leng. Maka bagaimanapun Bayazid gagahnya, dalam pertempuran yang tidak seimbang, pasukannya menjadi kucar-kacir dan dia bersama anaknya, Musa, tertawan dan wafat dalam tawanan setahun kemudian. Karena kekalahan Bayazid di Ankara itu membawa akibat buruk bagi daulah Turki Utsmani. Suasana buruk ini baru berakhir setelah Sultan Muhammad I dapat mengatasinya. Dia bekerja keras menyatukan negaranya dan mengembalikan kekuatan dan kekuasaan seperti sedia kala. Setelah Timur Leng meninggal tahun 1405 Masehi, Kesultanan Mongol terpecah belah dan dibagi-bagi kepada putra-putranya yang satu sama lain saling berselisih. Kondisi seperti ini dimanfaatkan Turki Utsmani melepaskan diri dari cengkraman Mongol. Maka usaha Muhammad I yang telah berhasil meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negeri dilanjutkan oleh anaknya Sultan Murad II. Suasana yang kondusif telah dapat diwariskan kepada anaknya Muhammad II. Suasana yang sudah kondusif inilah yang akan membawa Turki Utsmani di puncak kejayaan. Sultan Muhammad II kelak bergelar Al-Fatih yang artinya sang penakluk, karena dia berhasil dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel yang sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW.